Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online Lesson One. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 7 di subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 70 sampai dengan 77. Nah, adik-adik kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat ya di pembelajaran sebelumnya. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Nah, salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Nah, sekarang kita lakukan kegiatan berikut ya. Bersama kelompok, tuliskan jawaban pertanyaan dari tugas-tugas berikut. Yang pertama pertanyaannya adalah di provinsi mana kalian tinggal? Apa nama pakaian adat dari daerahmu? Tuliskan keunikan pakaian adat di daerahmu. Kemudian dalam acara apa saja pakaian adat itu biasa digunakan. Nah, kita akan menjawab ini sesuaikan dengan ya asal adik-adik ya. Contohnya misalnya nih adik-adik tinggalnya di Jawa Tengah ya. Kemudian provinsinya ya, kemudian nama pakaian adatnya apa. Kemudian keunikannya apa ya. Contohnya kalau yang tadi Kak Rina di Jawa Tengah, keunikannya adalah jawi jangkep yang dipakai pria terdiri dari baju beskap dengan motif bunga. Pakaian bawah berupa jari yang dililitkan di pinggang dan diikat dengan stagen dan sabuk, belangkon, selop, serta aksesoris tambahan seperti keris. Pakaian adat wanita dilengkapi dengan sanggul dan konde. Kemudian penggunaannya baju jawi, jangkep, dan kebaya umumnya dalam pernikahan adat Jawa Tengah. Nah, kemudian berikutnya ini ada bacaan judulnya Ragam Pakaian Adat di Indonesia. Boleh dibaca dahulu ya. Ada juga daftarnya nih ya dari berbagai macam daerah di Indonesia. Sekarang tugas kita adalah perhatikan beberapa gambar di sebelah kiri. Lalu kita tuliskan keunikan dari gambar pakaian adat yang ada di gambar. Nah, sekarang kita lihat sebelah kanan ya. Gambar yang pertama ini. Ini keunikannya yang pertama, pakaian adat pria menggunakan penutup kepala berupa udeng ini ya, memakai baju berupa jas berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, saput, keris, serta selendang. Lalu pakaian adat wanita menggunakan sanggul, kebaya, kamen, dan bulang pasang dan selendang. Lalu dalam acara-acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup bahu dan lengan. Lalu yang keempat biasanya menggunakan aksesoris tambahan berupa ini ya, berupa bunga cempaka kuning, bunga cempaka putih, dan bunga kamboja. Lalu gambar yang kedua adalah yang ini ya. Yang pertama keunikannya adalah baju adat dari Kalimantan Barat disebut King Baba untuk yang pria dan King Bibinge untuk yang wanita. Nah, bahan pembuatnya yaitu dari kulit kayu ampuro atau pakuwo. Lalu kelengkapan hiasan bajunya yang digunakan adalah bulu burung enggang. Burung ini sendiri adalah hewan khas Kalimantan yang sudah langka. Yang keempat, pakaian adat wanita dipercantik dengan hiasan manik-manik serta perhiasan gelang dan kalung. Nah, gelang khas yang biasa disebut jarat tangan. Berikutnya gambar ini ya, ini dari Jawa Barat, pakaian pria menggunakan penutup kepala yang disebut dengan bendo. Nah, pria mengenakan pakaian jas ya, jas takwa dengan kain dodot, dilengkapi kalung dan keris yang diselipkan di pinggang. Lalu pakaian adat wanita mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber ini. Lalu yang keempat, kain yang digunakan adalah kain kebat. Lalu sebagai pelengkap adalah mengenakan mahkota hiasan rambut yang digelung juncung dan diberi untayan bunga. Ya. Lalu yang berikutnya adalah dari pakaian adat Sulawesi Selatan. Keunikannya, yang pertama pakaian adat wanita bernama baju dodo, ini terbuat dari kain muslin. Kemudian sedangkan yang pria bernama baju bala ya, bala dada. Ini terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garuso. Kemudian pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Yang ketiga, keunikannya aksesoris yang digunakan seperti gelang, keris, selempang atau rantai sambang, sapu tangan, kepingan-kepingan logam, kalung, bando emas, dan cincin. Gambar berikutnya adalah dari adat Jambi. Keunikannya, bahan kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis beludru.
Untuk pria menggunakan tutup kepala menjulang tinggi seperti ini, lalu pria menggunakan celana cangge dan sarung songket beserta sabuk kuningan. Pakaian wanita menggunakan penutup kepala yang disebut atau bernama pasangkon, lalu sarung songket yang dikenakan pihak wanita terbuat dari bahan benang sutra. Nah, berikutnya kamu sudah mengetahui keragaman pakaian adat di Indonesia. Sebagaimana bahasa daerah kamu juga mengetahui bahwa pakaian adat Indonesia terancam punah. Sekarang diskusikan dengan teman kelompok kegiatan apa yang bisa dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Bacakan hasilnya ya. Nah, di antara kegiatan untuk melestarikan pakaian adat, apa yang dapat kalian lakukan segera? Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan jawabannya. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk melestarikan pakaian adat antara lain mengadakan acara karnaval pakaian adat saat peringatan Harian Kemerdekaan, kemudian menggunakan pakaian adat pada saat acara pernikahan, lalu menggunakan pakaian adat bersama-sama pada hari tertentu. Ya, kemudian berikutnya ini ada bacaan judulnya Keunikan Pakaian Adat Wanita Minangkabau. Boleh dibaca dahulu ya. Berikutnya nanti kita akan mengisi, kamu sudah membaca teks bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Lakukan kegiatan berikut, yaitu menuliskan ide pokok setiap paragraf. Nah, yang pertama, paragraf pertama pakaian adat wanita Minang adalah limpapeh rumah nan gadang. Paragraf kedua, pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Yang ketiga, bagian penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong yang disebut tingkulua. Lalu yang keempat, baju batabue melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Yang kelima, pakaian adat wanita dilengkapi gelang dan kalung. Kemudian berikutnya, nomor 2, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, kita lihat di sini informasi yang baru Karina dapatkan adalah pakaian adat bagi wanita Minang disebut limpapeh rumah nan gadang. Yang kedua, pakaian adat limpapeh rumah nan gadang memiliki bagian-bagian yang unik. Kemudian bagian penutup kepala berbentuk atap rumah Minangkabau yang disebut tingkulua. Lalu baju batabue, nah ini Karina hapus dulu ya. Lalu berikutnya baju batabue penuh dengan hiasan benang emas. Lalu baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba. Lalu wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut selempang. Lalu pakaian adat ini dilengkapi dengan perhiasan berupa gelang dan kalung. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.